Bab 4245. Siapa kamu sebenarnya? Kemudian, sejumlah besar embun beku mengikuti Sierra King berputar, membentuk badai tornado yang membubung ke langit. Boom! Saat macan tutul api bergegas, di pusat badai salju, Sierra King menendang keras dahi macan tutul api. Dengan teriakan, macan tutul api itu langsung terlempar ke belakang. Sierra King mendarat dan melihat macan tutul api yang menabrak tirai cahaya dengan berat. Seluruh tubuhnya mulai tertutup embun beku dan ekspresi penyesalan melintas di matanya. Sayang sekali yang dia pukul adalah kepala macan tutul api. Biasanya itu adalah bagian terkeras dari iblis monster. Jika tidak, tendangan ini saja dapat membuat macan tutul api terkena luka serius. Siapa kamu sebenarnya? Mendarat di tanah, Sierra King tidak bisa menahan cemberut dan menoleh, menatap Eric King dalam-dalam. Dia awalnya berharap petunjuk dari tetua Feng, tetapi tidak disangka Eric King yang selalu berbicara. Selain itu, Eric King selalu membicarakan poin akurat dan bahkan bisa langsung memberitahu metode yang dia miliki. Hal-hal ini jelas di luar pengetahuan Toby. Siapa orang ini sebenarnya? Jangan terlalu bersemangat, fokuslah, macan tutul api ini belum hilang, mungkin ingin mati bersamamu, Eric King berkata. Kamu. Mendengarkan Eric King berbicara dengan nada ceramah, Sierra King tiba-tiba sedikit kesal. Tapi begitu melihat ke belakang, Hoam. Mungkin karena kali ini terluka, macan tutul api bangkit lagi dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kali ini, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Wanita di depannya ini tidak mudah dihadapi, jika tidak berusaha lebih keras, dialah yang akan mati. Boom! Energi api mengalir dengan cepat di tubuh macan tutul api dan embun beku yang menempel di tubuhnya dengan cepat meleleh dan menguap. Namun, nyala api di tubuh macan tutul api tidak berkurang, malahan semakin membara dan membubung ke langit. Bahkan melalui tirai cahaya, semua kultivator tampaknya bisa merasakan panas yang mengerikan. Jika sebelumnya hanya ada lapisan api yang menempel di tubuh macan tutul api dan sekarang tampaknya api itu sudah menelan macan tutul api. Aura orang ini menjadi lebih kuat. Sierra King tidak bisa memperhatikan Eric King lagi, dia menaruh semua perhatiannya pada iblis monster ini. Siu. Macan tutul api yang terbungkus bola api keluar menerkam lagi kali ini dan nyala api mengepul seperti meteorit yang menyala. Sierra King mengayunkan pedang abadi lagi dan energi pedang es tersapu keluar. Tapi kali ini, macan tutul api tidak mengelak sama sekali, hanya bergegas begitu saja. Apa? Saat berikutnya, Sierra King melihat energi pedang esnya memotong api dan sama sekali tidak mengenai macan tutul api, malah langsung mencair karena terkena amukan api di luar tubuhnya. Menghadapi cakar tajam macan tutul api yang menyerang saat berikutnya, Sierra King hanya bisa mundur untuk menghindarinya. Segera setelah itu, macan tutul api dalam ayunan penuh terus menyerang Sierra King. Dan Sierra King hanya bisa mundur selangkah demi selangkah, secara bertahap terpojok. Tuan istana, macan tutul api ini membakar darahnya sendiri, selama bisa bertahan, dia akan kehabisan darah dan mati. Tetua Feng berkata. Sebelumnya dia juga ingin berbicara, tetapi setiap kali Eric King mendahuluinya, kali ini giliran dia yang berbicara. Aku tahu, tapi aku mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu. Sierra King mengelak dengan cemberut. Jika benar-benar tidak bisa, kenapa tidak menggunakan trik itu? Tetua Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Sierra King juga sedikit mengernyit. Dia tentu saja mengerti trik apa yang Tetua Feng bicarakan. Apalagi tempat ini sempit, jadi cocok untuk digunakan. Hanya saja,
Kamu sebaiknya jangan menggunakan trik itu atau kamu akan mendapat masalah selanjutnya. Tepat saat Sierra Qin sedang ragu-ragu, suara Eric Qin terdengar lagi. Ini membuat dia hampir gila. Sial, mungkinkah kamu tahu efek samping dari trik aku yang itu? Meskipun kartu truf terbesarnya cukup kuat, efek sampingnya tidak kecil. Jika menggunakannya, dia mungkin hanya memiliki 60 hingga 70% kekuatan tempur dalam beberapa jam ke depan. Namun karena namanya kartu truf, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa tahu? Dengarkan aku, lakukan apa yang aku katakan selanjutnya. Aku jamin kamu bisa membunuh iblis monster ini dalam 3 pukulan. Eric Qin berkata lagi. Kamu yakin? Sierra Qin sudah terpojok oleh macan tutul api saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja, jika kamu tidak dapat membunuhnya setelah melakukan apa yang aku katakan, kamu bisa melanjutkan idemu sendiri, Eric Qin berkata dengan acuh tak acuh. Dan tetua Feng, jangan hentikan, aku tahu kamu berhati-hati dan bijak, tetapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, aku tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Tetua Feng juga tercengang, tiba-tiba menelan kata-kata di mulutnya. Orang ini bahkan tahu apa yang ingin dia katakan. Siapa orang ini sebenarnya? Secara logis, mereka tidak tahu motif Eric Qin, jadi dia seharusnya tidak percaya. Tapi Eric Qin berulang kali memberi petunjuk pada gerakan Sierra Qin dan bahkan dia juga mengetahuinya, bahkan sebelumnya mengingatkan dirinya untuk tidak menyentuh tirai cahaya. Hal ini membuat tetua Feng samar-samar merasa segala sesuatu tidak sederhana. Katakan. Sierra Qin juga mengambil keputusan. Baru saja memasuki istana, jika begitu muncul langsung dipaksa untuk mengeluarkan kartu truf, nanti akan berakhir buruk. Pertama, padatkan perisai es untuk memblokir serangan macan tutul api. Eric Qin mulai memberi perintah. Jangan ragu, aku tahu perisai es tidak bisa menghentikannya. Saat perisai hancur, embun beku sesaat akan menutupi pandangan lawan untuk sementara waktu. Pada saat ini, kamu lakukan teknik pedang bekuan es yang ke-8. Boom! Tepat saat perisai es hancur, Sierra Qin segera membungkuk, seperti jembatan besi dan melakukan jurus ke-8, menghindari dari bawah macan tutul api yang sedang terbang. Benar-benar melepas diri dari kepungan lawan. Sesuai apa yang dikatakan Eric Qin, setelah meninggalkan sudut, mata Sierra Qin sedikit bersinar. Jangan langsung menghindar keluar, tunggu sampai setengah, gunakan jurus pertama teknik pedang bekuan es dan langsung tusuk 3 pola di perut macan tutul api, itu adalah titik lemahnya. Dan suara Eric Qin terdengar lagi. Sierra Qin mengertakkan gigi, dia langsung menyela jurus ke-8. Kemudian pedang abadi naik ke atas, langsung menusuk dengan energi pedang yang kuat. Jurus pertama sangat sederhana, itu adalah energi pedang biasa, tetapi juga merupakan jurus yang paling kuat. Macan tutul api tidak menyangka Sierra Qin yang sudah terpojok bisa menghindar. Dalam keadaan linglung, dia melihat cahaya pedang yang terang langsung menusuk ke arah perut bagian bawahnya yang paling rentan. Pada saat ini, dia berada di udara, setelah membakar darah di sekujur tubuhnya, kecepatannya terlalu cepat, sesaat dia tidak punya waktu untuk menghindar. Off! Cahaya pedang menembus perut bagian bawah macan tutul api, kemudian semburan api keluar dari lukanya dalam sekejap. Sierra Qin buru-buru mengelak, tetapi macan tutul api sama sekali tidak bisa mengendalikan ledakan api dan segera menjadi abu dalam api. Tuan Istana, apa kamu baik-baik saja? Setelah tirai cahaya menghilang, tetua Feng dan yang lainnya segera mengelilinginya. Terengah-engah, Sierra Qin mengambil token perunggu di tangannya. Siapa kamu sebenarnya? Setelah itu,
Sierra Kin memandang Eric Kin dengan samar dan langsung mentransmisi suara. Dalam pertempuran ini, bisa dikatakan dia mampu mengalahkan macan tutul api dengan begitu cepat karena Eric Kin. Dan pihak lawan tahu triknya, tahu kartu trufnya dan bersedia membantunya. Orang ini tidak mungkin Tobi. Bersambung.